nyebatkeun asmanu agung. Penobatan Prabu Siliwangi atau Jayadewata sebagai Raja Kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran. Tanggal 3 Juni tahun 1482 sempat diwarnai kejadian gempa bumi. Kejadian gempa bumi saat penobatan Prabu Siliwangi sebagai Raja Kerajaan Sunda dengan ibu kota di Pakuan Pajajaran, tercatat pada Waosan Babat Galuh, Pupuh. Waosan Babat Galuh mengulas gempa bumi sebagai pertanda getaran yang mengguncang Pulau Jawa khususnya di wilayah Kerajaan Sunda dimaknai sebagai sambutan dari Sang Hyang Kersa atau Karsa, Tuhan Maha mengizinkan atau pencipta. Sang Raja meraga sukma akadang sukma, pada dewata memayungi. Sudah sangat termasyhur dan tidak ada yang menandingi Raja Pajajaran. Demikian dituliskan terkait penobatan Sri Baduga Maharaja Ratu Haji. Dalam kosmologi Sunda, gempa memang tidak hanya dijadikan pertanda buruk, tetapi juga simbol alam dan memberi tanda datangnya kebaikan. Pemaknaan terhadap gempa pada penobatan Prabu Siliwangi barangkali adalah bagian dari pertanda baik yang diberikan Sang Hyang Kersa atas dinobatkannya Raja Sunda, Prabu Siliwangi. Barangkali pertanda itu benar adanya. Selama memimpin sejak 1482 sampai dengan 1521, Prabu Siliwangi membawa kerajaan Sunda mencapai puncak kejayaan. Bahkan ditakuti oleh penguasa teritorial lain. Sri Baduga Maharaja juga membangun sebuah sistem pertahanan yang mengelilingi ibu kota Pakuan Pajajaran. Hingga parit-parit untuk memperkuat benteng dan membuat musuh kesulitan menembus sistem pertahanan Pajajaran. Kembali ke kejadian gempa saat penobatan Prabu Siliwangi, hal itu menjadikan indikasi bahwa leluhur orang Sunda sudah akrab dengan kejadian tersebut. Meski tidak ada catatan terkait kegempaan di masa lalu, tetapi adanya peristiwa gempa sebagai pertanda alam menjadi bukti bahwa masyarakat di masa lalu sudah akrab dengan fenomena tersebut. Juga menjadikan petunjuk alam dalam membangun rumah dan lainnya. Seperti bila melihat bentuk rumah tradisional Sunda di masa lalu yakni Badak Hai, Jalopong, Parahu Kumurep dan lainnya. Kondisi alam juga menjadi petunjuk bagi leluhur dalam pembangunan hunian, dengan menggunakan bahan-bahan lokal dari batu, bambu, kayu, bahan atap yang didominasi oleh dedaunan, serta daun-daun palem. Tradisional Sunda juga sebagian besar kerap mengambil bentuk dasar dari struktur atap pelana atau disebut juga dengan atap gaya kampung yang terbuat dari bahan-bahan dedaunan. Terutama ijuk, serat aren hitam hatep dedaunan atau dedaunan palem yang menutupi balok, dinding anyaman bambu, kerangka kayu dan struktur yang dibangun di atas panggung pendek. Pertanda gempa saat penobatan Prabu Siliwangi. Kitab Roga Sangara Bumi juga berisi tentang bencana alam gempa beserta baik buruknya berdasarkan sasi, bulan, terjadinya gempa tersebut. Bila sasi kepitu, Januari, datangnya gempa secara terus-menerus menandakan akan terjadi perang tidak henti-hentinya.
Berbagai penyakit akan menimpa masyarakat. Sasih Kaulu atau Februari, dan Sasih K3, September. Datangnya gempa secara terus-menerus, ramalannya akan terjadi wabah penyakit sampai banyak orang meninggal. Dina Sasih Kesanga atau Maret datangnya gempa secara terus-menerus, ramalannya negara tidak akan menentu. Para pembantu meninggalkan tuannya. Pertanda gempa di Sasih Kadasa atau April, ramalannya negara akan menjadi baik. Ini berarti sebagai pengundang Batara berbelas kasih kepada manusia. Bila Sasih Jiesta atau Mei, dan Sasih Sada, Juni, ramalannya akan terjadi banyak orang sakit tidak tertolongkan. Bila Sasih Kapat atau Oktober, Sasih Kalima, November, ramalannya sebagai pengundang dewata. Para dewa senang tinggal di bumi. Bumi akan mendapat kerahayuan. Segala yang ditanam akan hidup subur dan berhasil atau Safala Sarwa Tinandur. Raja atau pemimpin bijak dan berbudu rahayu. Bila Sasih Kanem atau Desember, ramalannya banyak orang akan jatuh sakit tidak tertolongkan. Untuk menetralisir patut segera dibuatkan upacara persembahan caru selamatan. Demikian pertanda gempa pada masa lalu juga kisah terjadinya gempa bumi saat penobatan Prabu Siliwangi.